banyak gitu, dan ya itulah tugas saya salah satunya gitu di IPOMA tahun ini. Ya saya rasa semuanya punya kesulitan yang sama, tapi kan kita sama-sama menilai dengan argumentasi yang kadang-kadang bisa sama persis, kadang-kadang tidak ada perdebatan. Untuk menentukan satu pemenang tuh bisa jadi ada yang tidak ada perdebatan sama sekali, jadi semua memang sudah sepakat ketika memberikan suaranya. Tapi ada juga yang misalnya kita selalu mengapresiasi, misalnya dari berapa sih total dewan jurinya? 7. Dari 7 ada 5 yang setuju pemenangnya A, tapi ada 2 yang nggak setuju misalnya. Nah itu kita tetap memperdebatkan itu. Kita tetap mau mendengarkan, saya tetap membuka forum untuk kedua yang memilih tidak misalnya gitu, untuk memberikan argumentasinya. Karena bisa saja argumentasinya begitu kuat mengalahkan argumentasi yang lain. Jadi sebenarnya prosesnya sangat komunikatif dalam proses penjurian di IPOMA tahun ini. Ya pasti ya, maksudnya tapi kan memang di IPOMA ini hanya 10 film yang ada di atas, atau 10 film peringkat teratas. Jadi film-film yang mungkin tidak masuk di 10 film ini, sementara mungkin menang di festival luar negeri atau mendapatkan apresiasi di berbagai macam festival, ya nggak bisa ikutan gitu kan. Jadi memang berbeda, proses penilaiannya pun tentu berbeda. Ada beberapa aspek-aspek teknis yang tidak dinilai di IPOMA gitu. Jadi karena memang lebih fokus kepada film-film box office Indonesia. Ya, tapi lebih menegangkan mana sih ketika lo jadi aktor atau jadi gitu? Lebih menegangkan mana gitu? Lebih menegangkan mana? Ya menegangkan jadi aktor kali ya. Karena kan proyeknya saya nggak pernah menduga akan seperti apa, dan ketika menjalani proses syuting, saya tuh biasanya hari-hari pertama syuting tuh masih selalu tegang, selalu nervous, deg-degan gitu lah. Tapi Di luar prediksi. ya? Oh enggak. Saya nggak pernah memprediksi film-film mana yang akan masuk di IPOMA sih, soalnya sebelumnya saya nggak pernah punya prediksi gitu. Jadi semuanya surprise tentunya, semua adalah sebuah kejutan bahwa alhamdulillah film ini bisa masuk, film ini ternyata diapresiasi begitu banyak. Mungkin highlight terbesar saya atau misalnya kayak saya nonton film-film Indonesia di tahun lalu yang banyak orang mungkin meragukan, misalnya ini bisa tembus 1 juta atau berapa, ternyata bisa tembus gitu. Jadi banyak kejutan-kejutan yang luar biasa sebenarnya datang dari film-film Indonesia. Oh, kalau kriteria filmnya masuk Box Office Award sih gampang. Kriterianya adalah angkanya filmnya menduduki peringkat 10 teratas itu aja. Karena kan film itu yang akan dinilai nantinya. Hanya dari 10 itu, kita nggak bisa menilai film-film yang lain. Itu kan kriteria awal. Kalau kriteria yang lainnya yang saya tidak boleh membocorkan itu, karena itu kan keputusan final dari seluruh dewan juri. Jadi memang penilaiannya, saya yakin tiap-tiap festival punya penilaian yang berbeda-beda. Karena saya juga pernah berada di posisi seperti itu. Misalnya di festival lain saya menang, ternyata di festival A saya nggak, bahkan nominasi saya nggak masuk. Ya itu saya rasa hal yang biasa-biasa aja sih. Saya bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.